itu lebih ke pewarnaan alami. Kenapa di pewarnaan alami? Karena memang kami pengennya mengangkat tentang ramah lingkungan dan terus itu mudah didapat. Kita tanam di sekitar rumah, buahnya bisa dimakan, ternyata daunnya juga bisa punya nilai secara ekonomi gitu. Kalau di kain pantang itu memang kita itu memang ada dua jenis pewarnaan, itu sintetis sama pewarnaan alami. Tetapi fokusnya galeri kain pantang itu lebih ke pewarnaan alami. Kenapa di pewarnaan alami? Karena memang kami pengennya mengangkat tentang ramah lingkungan dan terus itu mudah didapat. Pertama misalnya seperti yang ada di samping Kak Jo ini kan daun mangga. Pewarnaannya dari daun mangga. Nah, kenapa daun mangga? Daun mangga itu kan ibaratnya mudah didapat. Kita tanam di sekitar rumah, buahnya bisa dimakan, ternyata daunnya juga bisa punya nilai secara ekonomi gitu. Nah, inilah yang terus saya kembangkan dan saya dampingi para artisan. Sehingga mereka juga membuka mindset mereka bahwa ini punya nilai. Nah, ini bagaimana sih gitu. Nah, selama ini kan hanya mungkin para artisan, mereka hanya buat aja dari dulu, misalnya dari turun-temurun itu aja. Motif itu aja. Misalnya ukurannya itu aja. Nah, ini yang saya buat semoga bisa menjadi sesuatu hal yang punya nilai, yang punya bagus, bisa dalam pewarnaannya, sehingga ya punya nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan dan kembali ke lokal. Nah, kembali ke artisan, kembali ke masyarakat. Misalnya kayak kunyit, ini kan ada mixnya dengan kunyit ya. Kunyit kan kita bisa dapat di hutan, bisa juga kita beli di pasar. Nah, akhirnya kembali lagi kan ke masyarakat. Nah, kalau pewarnaan sintetis, walaupun ada, tetapi saya tidak fokus. Karena apa? Karena sintetis kami harus membelinya lagi, harus mesan lagi keluar, terus harganya jauh lebih tinggi. Biasanya seperti harga jauh lebih tinggi. Dan setelah saya melihat mama itu, kenapa saya fokus pewarnaan alami? Karena mama ini dulu pernah mengeluh waktu dia mewarnai pewarnaan kimia, pewarnaan sintetis tadi, dia pernah merasakan pusing, sakit kepala. Terus dampaknya di kampung, beberapa keluarga dan para artisan kami yang sekarang pendampingan kami di beberapa kampung, ternyata mereka setelah membuang limbah pewarnaan sintetis tadi, ternyata ayam itu bisa mati. Dan mereka sakit gitu loh. Nah, ini kan saya melihat bahwa ini kita harus tidak hanya tentang bagaimana memasarkan sebuah produk secara komersil, tetapi kita harus juga melihat dampak-dampak lingkungannya. Jadi gitu. Jadi walaupun galeri kain pantang ini, rumah belajar ini punya tentang pewarnaan alami, tetapi kami juga melihat dampak lingkungannya. Sehingga itu karena ini tadi awalnya berasal dari background tadi, awalnya keluarga-keluarga, saya juga melihat itu sisi kesehatan para artisan nih harus kita jaga juga itu. Nih, karena di hutan rakyat juga yang masih ada. Ini temas ini daunnya bisa makan untuk sirih. Kalau itunya gambir, tahu enggak? Ya. Temas nih. Kalau ini lerak pencucian. Nah, ini daun itu tadi daun kerbang untuk pewarnaan. Ini sama daun kerbang. Kalau ini daun tarum kemarin, udah itu dia. Inilah dia. Ini airnya temas untuk campuran pewarnaan kerbang.
itu dia. Proses penjelupan biasanya kita masaknya dari malam sampai dia kurangi airnya sampai separuh lah di panci ini. Habis itu besok paginya baru kita pewarnaan, mencelupkan. Benang ini kita rendam dulu malam-malam, habis itu kita peras, baru kita masukkan sampai air ini berbuih banyak, baru kita masukkan benang. Bu, ini masaknya berapa lama dan menggunakan apa aja dan bahannya apa saja, bisa disebutin? Bahannya daun kerbang, itu jangau dengan kapur sirih. Kapur sirih itu terbuat dari tengkuyung sungai. Kapur sirih tengkuyi warna. Bu, proses masaknya berapa lama dan menggunakan apa aja, Bu? Proses masaknya kurang lebih 3 jam menggunakan kayu api. Bu, hasil yang diwarnai warna apa? Warna coklat. Dalam prosesnya itu berapa kali, Bu, bisa disebutin? Kalau prosesnya kita itu tergantung mau warnanya sampai mana. Bisa sampai 5 kali, 6 kali, meskipun sampai 12 kali. Proses ini bisa memakan waktu berapa lama sampai benar-benar sempurna? Sampai 2-3 hari. Sampai bisa ditenun? Iya, sampai bisa dia mau warnanya, kita mau bagaimana warnanya, maunya kita. Nah, ini prosesnya setelah direndam, dijemur atau gimana? Dijemur, diangin-anginkan. Nggak pakai terik matahari. Kesulitan dalam proses ini apa sih, Bu, bisa disebutin? Prosesnya takaran warnanya tergantung tempat itu, daunnya tempatnya di mana, tua dengan mudanya daun yang kita pakai. Kalau dia muda, dia tuh lebih mudah juga itunya pewarnaan. Kalau dia tua, warnanya agak bagus coklatan. Bahan bakunya ngambil dari mana, Bu? Dari hutan. Ini benangnya, Bu, ya? Iya.